Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Yaya Tripala di Jejak Ekspedisi Biru. Kali ini kita tidak ada penelusuran. Jadi hari ini kita ngumpul di lokasi tempat usaha ya. Artinya hari ini kita akan mengadakan pembersihan tempat usaha. Ini bersangkutan dengan apa yang terjadi di konten-konten kita yang lalu. Jadi kita pernah membuktikan waktu itu ada di Makom, ada di Tarakan, yaitu Makom Panglima Batur. Di situ dulu kita menceritakan bahwa di lokasi itu tempat diambilnya sarana santet untuk usaha. Berbanding terbalik dengan konten kita yang kemarin. Konten kita yang kemarin yang sempat kita dohirkan pusaka Putut Sajen, di situ adalah tempat orang mencari pesugihan untuk usaha. Di sini kita akan pembuktian apakah memang benar hal-hal seperti itu terjadi di masyarakat secara umum, di khalayak umum, bahwa namanya santet untuk usaha, namanya pesugihan untuk usaha, itu ada apa enggak. Kali ini kita akan buktikan. Tim bersama ketua tim kita hadir hari ini di Badar Lawu. Saya sendiri Yaya Tripala, salah satu guru kita juga Ki Joko Umbaran juga berkesempatan hadir. Alhamdulillah formasi sangat lengkap serta kru yang ada. Jadi nanti minimal ini kita akan buktikan energinya, ini disaksikan sendiri dengan pemilik usaha. Kalaupun memang ada sesuatu hal yang sifatnya nanti bisa didohirkan, barang itu yang menjadi alat atau sarana untuk menyalahi satu usaha, insya Allah minta doanya bersama, nanti kita akan dohirkan juga. Jadi Sobat Jejak Ekspedisi Biru, ikuti terus channel kita. Jangan lupa subscribe, share, dan komen di YouTube kita, di fanpage kita. Itu adalah bagian dari motivasi kami supaya konten kami semakin maju dan akan tetap bermanfaat bagi khalayak umum. Ikuti terus Jejak Ekspedisi Biru. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. La haula wala quwwata illa billah. Istighfar 7 kali, baca surat Al-Fatihah 1 kali, ucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Mulai. Ya, ambil dulu. Buat sahabat dari tim Ekspedisi Biru, kita tanya, mungkin bapaknya mengalami satu pergesekan energi yang ada di rumah ini. Coba kita tanya. Mungkin sedikit aja dulu. Ya.
Jadi kebetulan saya tadi kan melangkah paling awal ya. Jadi sebelum sudah energi kalau dirasakan pas waktu bangku pertama ke arah masuk itu panas. Jadi duduk di situ biarpun cuacanya ini tempatnya terbuka panas, orang tidak tahan dia duduk lama tidak bisa. Tapi di bangku yang paling luar posisi yang di pinggir jalan dia malah tidak apa-apa, angin itu seperti wajar, seperti biasa, normal, sangat normal. Jadi artinya untuk namanya energi negatif memang posisinya apa betul dia itu pas pintu masuk itu ke arah tempat usaha yang benar. Jadi di luar sana itu memang tidak terpengaruh. Jadi malam ini saya mendapatkan satu gambaran. Jadi di antara sudut kiri dengan sudut kanan ini energi yang sangat kuat sekali. Cuma lebih kuat lagi yang di sebelah kiri daripada di sebelah kanan. Mungkin dari bapak yang tadi mengalami satu interaksi pak ya, yang dirasakan tadi apa? Panas pak. Padahal ya coba dicium nih. Kalau saya ada pakai balsam tuh di Iya, enggak. Panas kayak kena api. kena api. Kayak kena api teman-teman. Jadi jadi itu bentuk energi, memang energi negatif yang memang ditransferkan ke tubuh beliau ya. Benar. Jadi dampaknya seperti itu. Jadi energi negatif yang ada di lokasi sini saya serap terus saya transferkan ke mas. Lihat, jadi memang terpengaruh tadi yang saya rasakan secara pribadi bahwa dari bangku yang pertama ke sini itu memang betul-betul panas. Saya duduk aja seperti ini. Artinya kalau untuk pengunjung dengan posisi seperti itu pada tempat terbuka saya pikir itu memang tidak nyaman. Jadi mungkin untuk Saya butuh satu orang buat proses mediumisasi sini. Si Birawan Unggul. Tolong dijaga posisinya tim dijaga. Birawan Unggul. Awas, lari langsung tangkap ya. Gawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pada umroh, ya pada mubaik, ya pada mujasad hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak apa-apa. Ya pada umroh, ya pada mubaik, ya pada mujasad hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pada umroh, ya pada umroh, ya pada mubaik, ya pada mujasad hadir. Kamu masuk. Masuk. Pegang ya, pegang. Assalamualaikum. 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 Lepas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat malam. Selamat malam. Ini dengan siapa ini? Dengan siapa nih? Hah? Dengan siapa? Kalian tidak perlu tahu. Kenapa kamu di sini? Tugasmu apa kamu di sini? Hah? Buat saya batok. Samping meja. Jadi tugasmu membuat usaha bangkrut. Jadi kamu orang suruhan. Kamu disuruh sama orang. Kalau saya boleh tahu, yang suruh kamu siapa? Siapa? Kau tidak perlu tahu. Kalau saya mau tahu. Mau saya bakar. Siapa yang suruh kamu? Laki-laki? Wanita? Wanita. Yang mengendalikan kamu siapa? Yang mengendalikan bonekanya siapa? Laki-laki? Wanita? Dukunnya siapa? Jadi dalam dari semua ini sosok wanita. Apa yang disuguhkan buat kamu? Darah.
Sudah berapa lama di sini? Sudah lama sekali. Tanya namanya siapa? Nama kamu siapa? Kenapa nggak mau tahu namanya? Kenapa nggak mau tahu? Jadi dalam dari ini semua sosoknya wanita. Siapa namanya? Si pengendali bonekanya siapa? Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Enggak, tanya namanya yang masuk ini, tanya siapa? Baru terungkap semua. Nama kamu siapa? Halo? Saya boleh komunikasi. Nama kamu siapa? Saya tanya baik-baik. Saya tidak mau ada kekerasan di sini. Saya tanya baik-baik. Nama kamu siapa? Di sini masih ada media santet itu? Ini salah satu sosok yang dikirimkan melalui media. Nanti mengakui medianya masih ada. Ya mudah-mudahan nanti bisa wujud atau bisa didohirkan. Saya ingin tahu nama kamu siapa? Jawab! Namamu siapa? Rupanya tidak bisa kau kasih sabar ya. Namamu siapa? Saya ingin tahu namamu siapa. Namamu siapa? Di atas kamu siapa lagi? Ada teman-teman kamu lagi di sini? Ada teman kamu lagi di sini? Ada. Ada? Yang paling kuat ada? Panggil ke sini. Saya kasih masuk. Panggil ke sini. Selamat malam. Sosok ular. Kamu siluman ular? Kamu siluman ular? Santai, santai, santai. Saya tidak ingin bertarung. Santai, santai. Santai. Saya mau tanya nih, ya. Kamu dari mana? Kamu surat orang ya? Saya mau tanya. Siapa namanya? Halo? Jadi teman-teman, ini sosok siluman ular ya? Yang masuk sekarang. Namamu siapa? Nama kamu siapa? Coba bakarin dupa. Bakarin dupa. Nama kamu siapa? Pak Mitra. Kamu di lokasi sini, tugas dan tujuan kamu sebetulnya apa? Saya kepengen tanya sama kamu. Tanya saya baik-baik. Kalau saya tanya dengan kekerasan, berbeda caranya. Tujuan kamu ya di lokasi sini untuk apa? Nya apa gitu loh? Kok sampai seperti ini? Kamu dikasih imbalan apa di sini tuh? Salahnya apa? Pelakunya orang mana yang mengendali ini? Mengendali boneka ini? Gak mau ngomong? Takut? Takut? Ini yang punya nih. Ini suaminya yang punya kafe. Dia sering kesini juga, sering ganggu ini juga. Iya. Kamu yang sering nempel ke sini ya? Hah? Sehingga beliau bawanya emosi panas ya? Sama istrinya ya? Jangan kayak gitu ya. Ingat, manusia punya batas kesabaran yang berbeda-beda. Jadi salah satu, tadi saya sempat ngobrol sama beliau. Tapi beliau itu sempat sakit. Jadi sakit itu kebetulan masih lihat. Karena bekas operasinya itu ya dikatakan gagal, sekarang malah ini sarafnya malah itu berimbas dari makhluk-makhluk yang seperti ini yang tugasnya Jelas, memang untuk seperti itu. Jelas. Karena bapaknya ini pengen dibikin lumpuh, jadi kembang timun. Bener nggak? Hah? Kamu ya? Kamu dikasih apa? Upah apa sih sebetulnya? Selain darah, upah apa? Tuan kamu dikasih apa? Duduk di
Dikasih apa tuan kamu? Rupiah? Gak baik kayak gitu. Iya enggak? Kamu sering nempel ke tubuhnya beliau? Sering kan? Sering enggak? Kamu jujur, kalau enggak saya bakar kamu. Lihat istri beliau. Ini yang kamu ganggu kan? Lihat. Kamu sering nempel ke sini kan? Sering. Bahkan hadir di dalam mimpi ya. Iya. Sekarang mau kamu seperti apa? Jadi media itu masih ada di sini ya. Selain media itu, saya ngeliat ini suatu. Dia mau kemana? Oh mau kemana? Sini aja, jangan kemana-mana. Kamu sini aja, jangan kemana-mana. Jawab dulu pertanyaan saya. Barang apa yang ditancap di sini? Ini ada yang nancap di sini barang ini. Kamu jangan nutup-nutupin. Wesi aja apa di sini nih? Siapa yang nanam? Siapa yang nanam? Tuan kamu yang nanam di sini. Untuk apa? Untuk menutup usaha yang ada di sini. Karena mereka adalah saingan Tuhan saya. Ini ada lagi ini kombaran Pak. Jadi ini salah satu bukti dari dimana dari konten-konten kita yang lalu kita sempat mendapatkan hal-hal yang sifatnya alat-alat ritual yang fungsinya untuk mematikan usaha. Lihat di YouTube kita yang di Makom Panglima Batur. Di situ lokasi tempat orang-orang itu mengambil sarana untuk mematikan usaha atau santet dalam bidang usaha. Di situ juga kita menemukan suatu alat santet untuk memisahkan hubungan antara suami istrinya. Dan ini adalah buktinya. Hari ini kita buktikan bahwa ternyata hal seperti itu memang terjadi di masyarakat kita. Ini sekarang di Joko Umbaran lagi komunikasi dengan yang ada. Teman, siapa namanya? Saya tidak butuh nama tuanmu, saya butuh nama kamu sama nama teman. Siapa? Temanmu tadi siapa namanya? Takut kenapa? Jadi kau tidak takut sama aku? Kenapa kau mesti takut? Kau sebutkan aja nama teman tadi siapa? Siapa? Jadi namamu Sari, iya. Jadi kau dikasih apa? Disuruh begini kau dikasih apa? Darah, darah apa itu? Darah apa? Darah orang? Jadi di sini masih ada yang ditanam? Masih? Kau bisa tunjukkan di mana itu? Takut kenapa? Sari, sosok ini namanya Sari ya? Sari. Sari. Kamu jujur sama saya. Media itu ada di sebelah kiri jalan nggak? Kamu jangan bohong. Kalau kamu bohong saya bakar kamu. Hah? Iya nggak? Kalau saya dohirkan. Hah? Di sebelah kanan sini apa yang ditancap nih? Siapa namanya tadi? Sari. Siapa? Sari. Bukan main sari ya kayak di Sari. Kau bohong sama aku, namamu lengkap bukan Sari. Kamu ini Kumala kau ini. Nggak usah kau bohong. Kumala.
Ku lacak semua tuh kasih habis semua nanti temanmu tuh. Nama lengkapmu ini Kumalasari. Ya. Hah? Ya, Makassari. Kau mau botek gogong lagi kamu. Jadi Dulur tadi Enggak, di Pasar Lawu ini harus dimusnahkan ini baru muncul. sempat Barangnya itu baru muncul. iya merasakan guys. Jadi untuk ada pembelajaran di mereka tidak posisi ulang lagi. sebelah kiri jalan dan sebelah kanan. Kalau kita lepas tambah jadi nanti. tempat kita yang Udah, sekarang dia sini aja di sini, nggak usah kemana-mana. itu ada sebuah benda ritual orang itu sampai di depan. bentuknya Kalau saya suruh besi. bilang lari, cari medianya entah itu cepet-cepet besi lari, atau itu nanti yang larinya bentuknya cepat, mustika, yang larinya kita cepat. nggak Saya tahu. minta yang larinya cepat siapa? Itu Mas, memang nanti ini akan depan, sini. dituliskan ini posisinya memang kita mengatur Orang, saya minta ada orang. teman ada kru yang nanti akan mengeksekusi dari jauh dan ada yang tugasnya mengambil alat ritual itu nanti yang posisinya akan ditunjukkan sama di Badar Lawu. Karena tadi sama Ki Songo Barat ini baru mengorek keterangan di Kumala ini bentuk nama dari si siluman ular ini, nama lengkapnya adalah Kumalasari. Tapi menurut beliau ini masih dikorek keterangan. Enggak. Sumbernya Kacau. dari mana? Yang mana? Siapa yang ngirim ini makhluk ini ke tempat usaha yang ada di sini? Ini yang nyuruh kamu ini laki ke perempuan? Wanita. Yang disuruh laki-laki. Aduh. Jadi kau dikasih imbalan darah. Sekarang kamu ganti tak suruh. Kamu pergi dari sini, jangan pernah kembali lagi di sini. Gimana? Tapi pegang. Gimana? Kau tidak berani kembali. Kamu 2 orang sampai di depan sana. Kalau saya suruh bilang lari, Jadi kau pergi dari sini kalau bisa. Jangan sampai saya ngambil kekerasan, ngambil tindakan. Ya. Kamu takut kembali sama tuanmu? Sekarang gini aja lah, kalau kau tahu uangmu, kau masuk di saya punya benda. zat, sifat, Ya. kunci. Kau dari saya punya benda. Cari. Sebelah kiri. Mana tempatnya? Coba cari di paret. Ini enggak remon. Cepat. Kasih ambil lampu. Lampunya kemarin mana, Pak? Lampunya, Pak? Nah, itu dia, lampunya keluar dulu. Kijo Kumbaran mana? Kijo Kumbaran. Sebelah. Sini. Sebelah sini. Jembatan kedua, 1 2. Ini yang ini fokus. Yang putih itu. Yang putih. Yang ambil aja. Tarik. Kapan ambil aja? Yang di karet. Itu yang karet. Ya. Nah itu. Lain. Bukan. Bungkusan nasi itu. Isi pakai gini. Ini jembatan kedua. Di sini, bukan di situ, sini. Ini jembatan kedua sini. Pinggir jalan. Jembatan kedua pinggir jalan. Jembatan kedua pinggir jalan. Ya bantu share. Warna putih itu. Mana tuh? Ini kah? Ya. Oh iya. Mana piring? Sudah. Oh, anaknya bapak sendiri.
di mana? Pas di atas, bukan di parit, di atas. Wih, panas cuy. Panas, Asli panas. panas. Cepat bawa. Enggak, ini ada mustikanya dia. Ya, ini sudah ketat. Dia bawa mustika. Enggak mau buka dulu. Aku ada belakang mas. Aku Garam. Garam. Ya, jadi dulur, ini salah satu benda ritual santet yang alhamdulillah kita doakan. Mudah-mudahan kita doakan bersama. jangan disentuh. Di badan kamu dalam kondisi normal dulu. Sementara ini Ki Joko Umbaran tadi mengatakan bahwa si makhluk ini masih dia menyimpan sebuah mustika. Dia ada mustikanya ini. Dia masih menyimpan barang. Jadi mudah-mudahan bisa dohir juga. Jadi mau dieksekusi juga ini sama Ki Joko Umbaran. Ayo. Oh, nggak usah di sini lagi ya. Segel. Ya. Ikut sama aku. Jangan pernah ganggu di sini lagi. Kau lepas musik kamu ya, kau lepas. Bos. Apa? Daun kah apa? Daun. Sembarang aja, daun sembarang aja. Nah, kamu sudah keluar, kau ikut aku, nggak usah kembali ke tuanmu. Dan jangan pernah ada di sini. Dan ganggu di sini. Daun sembarang aja. Ya, Mas. Kau masuk ke sini. Jangan pernah kembali di sini. Kalau kau takut sama tuanmu, kau masuk ke sini. Masuk. Kasih air. Ayo. Ya, terusin. Jadi ini tadi dulu ya. Ini mustika. Tadi yang dikeluarkan, yang dipaksa keluar sama Ki Joko Umbaran dari sosok ular tadi. Itu keluar dari genggamannya. Dan yang ini adalah benda alat ritual yang memang sengaja ditanam sama orang yang memang sifatnya itu iri dengki dengan keberadaan tempat usaha yang ada di sini. Jadi minta doanya bersama, ketua tim kita dalam keadaan baik, semoga tidak terjadi apa-apa. Dan alhamdulillah apa yang menjadi tujuan kita minimal persentasenya sudah 50%, apa yang menjadi alat ritual santet usaha itu bisa terdohirkan. Masalah nanti masih ada yang memang harus ditindaklanjuti. Dari pembersihan ini akan kita lakukan lagi, akan kita lanjutkan lagi setelah ketua tim di Bandar Lawu nanti dalam kondisi pulih lagi, dan kita akan konsultasi lebih lanjut dengan Ki Joko Umbaran dulu, kira-kira langkah apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Sama minyak.
Bunga. Bunganya di dupa tadi. Yang pegang kresek dupa. Kasih minum, kita minum. Saya minta tolong bantu saya. Saya mau eksekusi di sebelah kanan. Ya, saya mau eksekusi di sebelah kanan. Saya nangkap satu getaran energi pusaka. Bantu saya. Siap. Ikuti petunjuk saya. Kalau saya katakan, cari, ambil, cepat-cepat diambil. Ya, minta biskom. Biskom. Oh. Terus tadi yang satu lagi nih, video gambaran tadi ada mustika yang keluar dari sosok ular tadi si Kumala. Jadi mustika ini ada hubungannya dengan aura yang ada di tempat usaha ini, atau dia memang ageman dari siluman itu sendiri yang tidak berpengaruh, atau ageman itu dalam piandelnya dia, biar dia kuat lah dalam artian untuk menguasai lingkungan ini, atau ada fungsi khusus dari mustika ini. Batu ulung. Ini sebenarnya salah satu media untuk mereka. Dalam arti ya memang dibikin ini supaya gelap Mas, dengan simbolis hitam ini. Oh, Untuk menutup jadi supaya orang warung itu ini lewat, nggak tertarik lah, nggak tertarik, nggak kelihatan. Iya, iya. Ini salah satunya. Jadi dengan filosofi batu warna hitam itu adalah nutupi aura yang ada di warung sini. Ya, kenapa si Kumala tadi megang benda ini? Itu salah satu untuk medianya. Untuk menutup aura positifnya, ditutup dengan aura negatif. Negatif. Dengan filosofi bahwa batu genap ini, batu Ya, wulung ini batu yang wulung. muncul ini. Ya. Ini nanti sebentar saya mau mediasi lagi, karena Kumala ini tidak sendiri, ada kembarannya dia. Oh, masih ada kembarannya Ada lagi? kembarannya, dia wujud, dia pegang pusaka. Awas, ada ketua tim, ketua tim. Cantikan. Assalamualaikum. Satu ya. Ini salah satu sosok yang namanya Sartika. Mungkin ada yang mau Agak nyaring Pak deh. disampaikan untuk Sartika. Ada yang mau disampaikan untuk Sartika? Gimana? Jahat. Yang jahat siapa? Oh, yang bikin rumah ini. Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Kalau boleh tahu posisinya dengan kafe ini jauh apa dekat? Dekat. Kalau boleh tahu inisialnya apa? Inisialnya, huruf depannya apa? Hah? Oh, inisial saja kan nggak apa-apa. Oh, pernah dekat ya, dekat. Terus tujuan utamanya itu apa? Tujuan utama menghancurin. Nah, terus salahnya apa? Oh, ibu ini salahnya ibu ini apa? Nggak ada loh, nggak ada kok dihancurin. Mau tantenya baik. Nah, sudah tahu baik kok mau dihancurin. Pak, Sartika itu terus ini. Oh, si omnya dikerjain ya. Apa aja yang sering dikerjain? Siluman ular.
Oh, siluman ular. Apalagi selain siluman ular. Oh, kayak orang tinggi besar. Oh, Kembarannya Kumala masih ada di sini kan? coba ini omnya mau tanya sama Sartika ini, coba. Kita tanya aja, silakan. Kenapa ngerjain? Tantenya jahat. Bukan juga ya. Tante yang buat itu yang jahat. Mau hancurin satu ini. Dia mau ngancurin hubungan tante sama usaha Usaha tante gitu sini. ya. Dulunya pernah dekat sama sampean, Mbak? Kalau orang masih bukan kenal, saya kenal. Ada laki-laki yang suami istri ya? Enggak. Oh, yang gerakan bonekanya. Hmm, Itu dari tanah kuburan, dari tanah kuburan. sama itu ada kayak dalamannya hewan tante. Tulang itu ya? Kayak tulang dia, buka tulang itu. Dia juga mau hancurin rumah tangga tante ya. Iya tante, dia suka kalau tante sama om. Si waktu Mungkin dia suka sama Om Kak ya. Orangnya suka sama Om Kak. nggak mau jawab tante. Oh, Nggak enggak mau mau jawab. jawab. Iya lah. Banyak tante. Kan Kumala pasangannya masih di sini kan? Kumala pasangnya masih di sini ya? Ada di sini. Nggak mau kesini. Oh, sudah nggak mau ke sini. Terus yang di sini, lingkungan sini kira-kira sudah bersih atau belum? Enggak, kembarannya Kumala Sari tadi tuh. Sudah bersih semua ya? Terima kasih. Ada yang di situ ada om dibuang om. Apa itu? Itu sengaja om. Oh, yang kucing tadi itu? Kucing tadi sengaja dibuang. Tujuannya apa itu? Hancurin Oh, berarti salah satu media itu ya? Ada babi kucing. Ada babi kucing persis di sebelah kamar. Iya, kembarannya Kumala Sari. Kembarannya Kumalasari ada nggak? Ulang. Jadi kalau mengikuti channel kita yang lalu, kita ketemu sosok Sartika ya. Sosok Sartika itu kalau dia mengikut, dia jadi satu kodam keilmuan. Salah satu kemampuan Sartika adalah membaca. Dan tadi Sartika itu hadir sama Ki Badar Lawu. Sartika itu sosoknya anak kecil. Dia masih main-main, tapi dia punya kemampuan seperti itu. Tadi dikatakan ada bangkai yang dibuang. Memang tadi sempat terekam kamera Pak. Sempat. Itu ada bangkai kucing, tempatnya itu pas sebelah kamar sebelah sini. Bayangkan tempat usaha yang dibuangi bangkai. Ini yang real, yang memang bisa tampak langsung dengan mata kita. Itu suatu hal yang sangat luar biasa lah, biadab orang-orang seperti itu. Dan ini tadi di Joko Umbaran sempat masih menangkap sinyal ada masih satu sosok dari kembaran si Kumala. Jadi sosok ular ini ada dua yang nantinya nggak tahu mau dieksekusi langsung dengan Ki Joko Umbaran atau nanti akan ditindaklanjuti seperti apa. Karena sosok si Kumala tadi sama Ki Joko Umbaran memang tidak dimusnahkan, dia dimasukkan ke dalam pusakanya. Jadi dari bagian dari kodam pusakanya beliau. Tapi nanti kita akan komunikasi langsung dengan Ki Joko Umbaran. Kira-kira seperti apa untuk langkah selanjutnya masalah karena akan ada mediumisasi lagi untuk mencari keterangan dari batu. Jadi kodamnya nanti akan diambil, akan dimasukkan ke mediator kita untuk sebagai tanya jawab. Apakah sosok itu masih ada di sini? Apakah dia juga tugasnya sama? Nanti kita akan bersama Ki Joko Umbaran. Dan paling enggak, Mas Dian kondisinya fisiknya masih oke kah? Kita dohirkan ini. Yang belum sempat, yang tadi ketinggalan melihat benda yang semua yang sudah kita dohirkan tadi ini ya. Ini adalah media semua untuk menutupi rezeki orang lain ya. Ini
ini tadi ada di dalam sosok ular yang ada masuk ke dalam tubuh mediator kita. Nih, yang ini kita ketemukan di sebelah posisi kanan rumah ini. Ini ada di paret. Dan yang ini yang terakhir, ini kalau kita lihat, mohon maaf, ini ditutupi oleh garam. Ini ada, kalau tidak salah ini Ken Mori ya. Ini kayaknya kafan. Ini Ken kafan kalau tidak salah. Ini kafan ya ini. Tapi belum berani kita buka. Apa isinya nanti kita buka. Berarti ya, ini akan dibuka apa enggak? Ini sama seperti yang kita dapatkan kalau astagfirullah. Kemarin lab kita sempat terhenti karena terkendala jaringan di dalam hutan. Ini posisi hampir mirip dengan apa yang kita temukan di Gunung Selatan. Cuman ada Cuman kalau dilihat dari bentuknya ini lebih tua karena di sini ada, mohon maaf, di sini ada keropos. Ini lebih tua, berbeda dengan apa yang kemarin. Yang berbedanya ini yang kita dapatkan. Betapa jahatnya orang ya. Ini tadi ketika dia ditaruh di piring sebelum dikasih garam, ini auranya sangat panas sampai saya tidak kuat megang. Tadi saya berikan ke teman-teman. Ini tidak tahu ini isinya apa, nanti kita coba suruh buka ini apa isinya. Ya, dilihat dulu sih. Kita lihat ini isinya apa, baru kita musnahkan. Biasanya kita musnahkan ini. Iya. Ini 2 hari sudah dicari tidak ketemu. Tapi ketika dipanggil anggota semua, alhamdulillah di sini semua pada zahir ya. Wallahu alam dijawab. Inilah kekuatan tim dari kita. Ketika kita sudah bersatu, insya Allah apa yang jadi hajat, insya Allah jadi wujud. Jadi dulur yang ikuti channel kita, yang aktif mengikuti channel kita, di channel kita yang sebelumnya itu kita sempat mendapatkan pusaka yang hampir sama. Bedanya cuma di sini. Coba perhatikan. Kalau yang kita dapat kemarin ini lurus, jadi mata ini lurus, tidak ada gandik ya, tidak ada cowaan seperti ini. Dan ini ada cowaan seperti ini. Terus mengenai fungsi pusaka yang kemarin itu kan dipakai pesugihan. Jadi orang-orang kalau ritual nyari pesugihan, salah satunya untuk pesugihan warung, itu kita buka, kita gamblang, kita kupas, kita ngobrol sama siapa kemarin itu yang masuk di kodam, yang masuk di ketua tim, kita kupas masalah pesugihannya itu, dia kupas tuntas. Makanya kunjungi channel kita Jejak Ekspedisi Biru di YouTube, itu akan terbongkar semua. Dan ini sebaliknya, justru ini untuk mematikan usaha. Cuman penjabaran secara singkat aja di Badar Lawu. Sebenarnya pusaka yang seperti ini, model-model seperti ini, memang fungsinya memang untuk mematikan suatu hal usaha. Apa tidak selalu? Pusaka seperti ini sebetulnya hanya media. Sebenarnya itu semua tergantung dari niatnya. Tapi kalau ini ya, kalau saran dari saya ini, kalau pusaka udah netral, ya itu tergantung dari keyakinan dari tuan rumahnya lagi, bisa merawat atau enggak, atau kan tidak. Kalau dia bisa merawat, insya Allah atas sarana media ini sukses, insya Allah. Oh, jadi dulur, ternyata ini dijabarkan secara singkat sama Ki Badar Lawu ya. Pusaka yang awalnya untuk menyalahi, yang tadinya untuk mematikan usaha itu, kalau sudah dinetralkan dan dirawat dengan bagus,
tanda kutip media, semuanya kembalinya sama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah alat. Alat ini bisa sebagai penunjang. Jadi menimbulkan aura atau energi negatif. Jadi dulur yang lain, saya minta tolong berapa orang. Tadi yang ada bangkai kucing yang ada di sebelah tempat usaha, tolong diamankan, dibungkus apa, nanti kita buang. Kalau bisa dibuang cepat-cepat lah. Dibuang. Siapa gitu. Ya. Jauhkan dari. Jadi yang Langsung 2 orang lah sana langsung Ya. buang di Sungai Garong lah. jadi ini juga saya tahu tadi mau menanyakan Minta resek apa? hubungannya bangkai kucing dengan hal-hal syarat yang seperti ini. Dengan hal-hal yang syarat seperti ini sebenarnya hubungannya apa? Ya, sangat erat mas. Yang namanya bangkai itu pasti media santai. Pasti media santet. Sekarang kalau kita pikir pakai logika, lawang sore aja bapak itu sudah ngomong jadi cek di samping itu nggak ada apa. Tidak ada apa-apa. Bahkan 2 hari dia ngadakan pembersihan di situ. Anaknya mas ya. Adiknya. Tadi sempat bersihkan samping situ semua, sempat dibersihkan. Tidak pernah melihat ada bangkai kucing di situ. Nah, Coba ya, kita disorot di sini. Ini saksinya ini adik. Ini Jadi nggak pernah ngeliat masih ada. jadi memang suatu hal, barang itu sesuatu yang gaib. Itu tergantung pada diri kita. Percaya, tidak percaya, yakin, tidak yakin dalam kenyataannya bahwa barang itu sebenarnya memang ada. Ada sebagian orang tidak percaya dengan hal yang seperti ini, silakan. Tapi ini adalah pembuktian dan ini dilihat secara langsung sama yang punya usaha dan disaksikan secara live tanpa jeda. Apa yang terjadi hari ini sama sekali tidak settingan. Ini adalah bentuk action kami, apa yang kami adakan, apa yang kami acarakan di acara-acara kami sebelumnya. Kita sempat memunculkan benda-benda santet yang ada ditaruh di kuburan, ada yang ditaruh waktu itu ada di map di bandara sebagai media pelet, dan ini adalah media untuk matikan tempat usaha. Seperti ini kerasnya dunia usaha. Terus satu lagi di Badar Lawu, dengan munculnya, dengan dohirnya media-media seperti ini, presentase untuk pembersihan lokasi dan untuk mengembalikan supaya energi positif itu kembali, presentasenya berapa persen dia bisa pulih. Jadi di mana media santet itu kalau medianya itu sudah didapatkan, insya Allah 100% akan normal kembali. 100%. 100% akan Alhamdulillah. Tapi sifatnya berproses ya. Nggak mungkin kan kita eksekusi pada hari ini besok langsung biur 1000 orang udah langsung makan di Iya, sini. dalam arti untuk lingkungannya sudah dinyatakan netral. Ya, coba kita bisa rasakan energisitas ini tuh udah mulai adem, Iya. pengen tidur. Tadi panas, tadi panas kami datang itu memang suasananya panas. Jadi ini memang dirasa sudah mulai adem, ada aura positif. Insya Allah pada saat proses penutupan ini kita akan pagar lokasi sini mudah-mudahan bisa. Ya, tadi ini masih ada satu lagi. Jadi kalau memang nanti mediator kita mampu atau bisa, itu nanti Ki Joko Umbaran mau narik program yang ada di Batu. Tadi ada sinyal sama dia bahwa si sosok Kumala itu ada sejenis kembarannya, dan nanti akan dikorek keterangan lagi dia masih ada hubungannya dengan benda ritual yang ada di sini apa tidak. Aduh, media santet, colong yang satunya. Pegang ada kayak model korek-korek Jadi minta alat yang bisa untuk ngorek masalah ini garam. Tapi misalkan nanti Mas Pian belum siap, kira-kira Mas Adel mana? Mas Adel bisa nggak, mampu nggak? Nanti siap.
Ini Ya, siap. Santai lah, Pak deh. Nah, ini belum kita buka ya. Nanti akan kita buka. Kira-kira apa? Air kelapanya. Air kelapa siapkan. lebarnya Mas. Tempat sendiri. Cari tempat lagi. Baskom lagi. Baskom lagi satu. Ade. Itu sama air tidak apa-apa. Saya kira satu ya. Dibuka ikatan ini masuk di situ ya. Coba tangannya seperti ini. Teman-teman semua ya, di sini kita membuka media santet itu disaksikan oleh tuan rumahnya. Ini ada ibunya, situ ada anaknya, mas, lihat mas, ini ada anaknya, itu ada suaminya itu. Dibakar di mana nanti pas? Di belakang situ nggak ada lapangan yang model pasir. Mas Dan ambil air ini gabungin di sini mas. Di sebelah tinggi dan. Oh. Susahnya? Iya. Tarik nyamping aja bro. Tarik nyamping tidak apa-apa. Yang penting lepas ikatannya. Tarik samping aja. Ya. Tarik tak. Pelan.
Tuh, obat. Untuk masih dekat. Ini ada tanah, Rambut, rambut, ada batu. batu mustika. Ini batu mustika. Ini apa ya? Ini kayak model jeruan nih. Ya, seperti apa jeruan hewan ya. Ini ulat ya? Ini agak ulat ini. Ini kayu apa ya ini? Ini kayu ke apa ya ini? Jadi ini teman-teman semua ya, ini medianya media. Ada rambut. Ini ada rambut. Ini ada batu mustika. Ini ada jeruan. Jeruan apa? Atau binatang. Kayak model apa Coba ya? dicungkil bisa itu. Bukan kayak model anaknya apa itu? Kijang apa? Bukan. Bukan. Coba amit mas. Nyun sewu. Jadi biar tumpah. Balang. Bukan. Oh ini jeruan mas. Jeruan. Kalau dilihat ini adalah jeruan. Tidak tahu jeruan binatang dari apa. Tapi Palanya di atas itu. lalang. Ini belalang. Ini ekornya ular. Ya, Ular yang cik. Ya. Ya itu ujung ekornya ya. saya penasaran. Birawa mana Birawa? Siap. Birawa. Kamu ke situ. Kamu ke depan. Kasih agak lebar dulu. Kamu depan situ. Tolong dijaga belakang. Dijaga kelilingi seperti biasa. Ada saya. Tim inti muter. Mantri muter. Ya. Depannya coba ya. Depannya kalau apa itu yang penting cepat tanggap. Selamat malam. Assalamualaikum. Dengan siapa ini? Siapa namamu? Darman. Darman kamu yang menjaga itu. Jadi apa aja itu yang ada di dalam situ, apa aja? Saya pengen tahu itu yang kayak daging itu apa itu? Oh, itu ekornya. Jadi memang betul itu memang ekor ular. Jadi yang kayak daging itu tadi adalah bagian dari badannya dia. Jadi fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk apa itu? Matikan ini. Matikan usaha. Menyelakakan yang punya usaha. Ya. Siapa yang nyuruh kamu, Darman? Siapa tuan kamu? Kenapa? Kenapa tidak boleh? Yang naruh ini perempuan apa laki-laki? Laki-laki yang naruh itu. Orang yang dekat dengan keluarga ini apa tidak kenal? Orang yang dekat. Laki-laki atau perempuan? Jangan bohong. Wanita. Kalau pulang balik bakar kau nanti. Wanita apa laki-laki? Wanita. Wanita. Cukup ini ya, cukup tepat akurat ya informasinya. Jadi sudah tidak diulang lagi. Begitu diancam, dia diancam mau dibakar, baru dia ngomong perempuan. Tadi laki-laki. Memang sifatnya jin seperti itu. Ini siluman ini. Jadi kira-kira apa yang mau dilakukan? Sudah jelas bahwa itu adalah ekor ular yang dipotong, bagian dari tubuhnya dia tadi. Kita bakar, kita nempel belakang, baru kita pagarin di rumahnya. Jadi dengan seperti itu, dalam seperti itu otomatis ini akan musnah dengan sendirinya dengan
dengan bersamaan dengan dimusnahkannya alat ritual. Tapi ya kita kejam juga ya kalau bakar dia ya, lebih baik ya nggak usah. Artinya dia biar kembali ke tuannya lagi. Jangan Apa dia? kembali ke tuannya, nanti dipakai begitu lagi. Nah kalau saya sih gitu, cuman nggak tahu lah kalau Ki Joko Kumbara saya pasrahkan ke beliau. Oke, monggo. Jadi kira-kira Ki Joko Kumbara jadi dekat sini dulu. Kira-kira tadi yang dimaksud saya mau tanya ini. Ini kebetulan ada Ki Joko Kumbara, masih ada hubungannya dengan barang ini insya Allah. Tapi dia bilang apa perempuan? Ya. Ini ya. Kamu tahu barang ini? Kamu tahu? Ini ada kembarannya apa enggak? Ada. Masih di sini. Kamu siapa? Jangan kau beritahu. Mana ada Darman perempuan kamu? Dia perempuan itu. Perempuan ini dia. Bukan, ini pasangannya Kumala. Ini yang saya tunggu. Jadi Masih ada satu barang yang kau sembunyikan ini. Ya. Hah? oh, berarti dia sendiri yang bawa. Makanya dia kenal dengan barang ini ya. Yang dia masuk dalam mimpi itu dua kan dia merah sama hitam. Tapi dia bukan untuk sepatu ini. Ini satu ini yang terakhir ini pusaka Kaliman dia kembar. Keres. Nah, tahu. Sudah. Kau jangan kemana-mana. Jadi keres. Di mana posisinya di mana? Kau taruh di mana? Gak usah kau lari, tunjuk aja di mana. Tunjuk di mana? Ya. Tunjuk. Oh, berarti memang yang sering datang itu memang ada dua ular. Dua. Yang merah satu, hitam satu. Nah, hitamnya tadi yang perempuan, ini yang laki. Ternyata ya ini pengakuan dari yang tuan rumah sendiri. Dari awal tadi yang muncul adalah ular, ini yang kedua ular lagi. Ternyata beliau sering dikasih mimpi dengan wujud-wujud ular yang ada. Yang satu warnanya merah, Kamu sering muncul. yang satunya Yang hitam. tuan rumah ya. Kamu Jadi ini yang merah ini ya. Kamu yang merah itu ya. Nah, Tadi yang hitam kan sudah. tapi kamu banyak bawa pusaka ke sini ya. Jadi mana itu? Atau ini mau dimasukkan lagi ke sini biar Kau pasti tidak berani kembali ke tuanmu karena Kumala tidak ada juga. Tapi wujudnya perempuan juga ini. Bukan ini lagi. Jadi si Darman betul ya? Darman. Jadi kamu mau gabung sama Kumala? Gabung sama Kumala? Iya. Iya, biar keres. Kamu usah Kumala ada di sini nggak boleh lihat. Mau gabung sama Kumala ya? 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 Mau gabung sama Kumala? Kenapa? Mau gabung sama Kumala ya? Gak suka. Mau gabung sama Kumala? Tapi sebelum kamu gabung sama Kumala, kau taruh pusaka kamu dulu. Ya? Terserah kamu mau taruh di mana, aku yang nyari nanti. Iksanukal qadir ya hanan ya manah ya rahim ya rahman Kamu sama Kumala kau? ya Kembali ke tuanmu. ghafur ya ghafar ikfirana warhamna wa anta khairur rahimin Berarti mau eksekusi saka lagi nih. Keres. Kasih air putih. Air putih. Jadi tadi Sudah. sudah itu.
Jadi menurut pengakuan si Darman, berarti pasangan dari Kumala ya, si Darman ini masih punya teman lagi. Ya, Cuman bentuknya dia bukan mustika, ya. dia bentuknya sebuah keris. Jadi insya Allah Masuk kan? Assalamualaikum. Ini siapa ini? Dengan siapa ini? Assalamualaikum. Dengan siapa? Dengan siapa? Dengan siapa? Siapa? Parman, Parma. Kamu masuk ke tubuh ini ada yang mau disampaikan? Pergi kali. Kenapa? Kau tidak terima temanku bawa semua? Kenapa harus pergi? Kamu yang harus pergi dari sini. Kedatangan kami di sini lihat kami baik. Lah kok disuruh pergi gimana ceritanya? Kalau kami pergi berarti kami kalah dengan bangsa kalian. Bukankah derajat manusia lebih tinggi daripada jin dan siluman? Bukankah kalian diciptakan dari api sedangkan manusia diciptakan dari tanah? Kenapa kita harus pergi sedangkan niat kami nawaitunya baik di sini? Kalau kami pergi, kami yang kalah. Siapa namanya? Siapa ini? Parma. Parma enggak pakai N. Parma. Parman. 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 Masih Kamu diperintah untuk apa? Tugasmu untuk apa di sini? kamu termasuk temannya yang tadi? Termasuk temannya? Iya. Kami temannya siluman ular itu tadi. Pergi aja ya. Pergi ya. Ya, temanmu sudah ada, sudah kami bawa temanmu. Pergi ya. Pergi aja. Enggak, aku mau ngomong. Bentar. Yang nyuruh kamu ini orangnya diam. Yang nyuruh kamu siapa? Yang nyuruh kamu siapa? Enggak perlu. Aku biar enggak kau tanya, kalau kau kasih tahu aku tahu. Cuma aku ingin tahu dari mulut kamu sendiri. Kalau saya bakar medianya, mau kamu? Mau saya bakar juga? Tidak bisa, ini yang mengendalikan semua di sini. Terakhir. Kamu mau pergi dari sini dengan baik-baik atau dengan kekerasan? Kalau kamu tidak mau baik-baik, terpaksa kami menggunakan kekerasan. Asalmu dari api, tak kembalikan dari api kamu. Mas pegang. Pegang. Mau baik-baik apa mau kasar? Jangan kasih buat kamu mas. Ya, ya, coba, Jangan kasih dulu, biar tenang dulu. Jangan langsung ke sini. Ya, teman-teman mungkin di Joko Barat mau ada eksekusi benda pusaka. Kita lihat Ini yang mengendalikan semua. kita lihat pergerakan dia atau stylenya beliau seperti apa ya.
salah satu proses penarikan benda pusaka ya. Kita lihat ya bersama-sama, ini live ya, bukan ada rekayasa sama sekali. Di sini kita disaksikan sama yang punya kafe, jadi tidak ada unsur rekayasa sama sekali. Sampai sholat ya. Assalamualaikum. Hebat, langsung kap. Assalamualaikum. Dikasihin di air kelapa. Salah. Jadi dulur, ini perwujudan dari benda yang disohirkan. Kita akan netralisir dulu, saya masukkan dulu ke media air kelapa dulu biar netral dulu, sementara di Badar Lawu menetralisir hijau kombaran. Air minum buat kita kombaran. Air minum. Teman-teman, proses penarikan dari benda pusaka alhamdulillah dohir. Coba mana tadi
Benda pusakanya tadi mana? Ini perwujudan dari masukkan sarungnya. Masukkan sarungnya. Benda pusaka ya. Biar aja. Masukkan sarungnya dulu. Jadi di kafe ini kita mendapatkan 4 total ya, 4 total dari perwujudan benda pusaka. Ya, termasuk tadi media santet itu tadi ada seperti batu mustikanya, dan terakhir ini kita dapatkan besi aji lagi, ini berupa kuningan ya, kuningan. Kemardikan ya teman-teman ya, ini ya. Di kepala dari keris ini ada seperti kepala manusia, kepala manusia. Cuman dia sisiknya sisik seperti sisik ular nih. Jadi dulur, ini kalau masuk di pusaka, dia termasuk masuknya di jimatan. Biasanya kalau benda-benda jimatan itu terbuat dari logam besi kuning atau seterusnya. Cuman kalau diperhatikan secara detail, 2 benda pusaka ini punya kemiripan dari bentuk gagang. Coba diperhatikan. Bisa dipegang ya? Bisa ya? Coba perhatikan. Ini tidak ada settingan. Ini tidak ada sesuatu hal yang sifatnya kebetulan. Ini real. Perhatikan gagang. Perhatikan. Ya. Dan ini keris, dan ini jimatan, suatu benda yang tidak ada unsur kesengajaan, tapi ini dari bentuk gagang sama, dan fungsinya Allahu alam. Nanti kita akan kupas lagi dengan Ki Badar Lawu maupun dengan Ki Joko Umbaran. Jadi suatu Ini, hal kalau ini udah netral ya, kalau yang ini udah netral. Ini kalau dibikin usaha, insya Allah semua ini hanya satu Piranti. piranti ya. Itu tanpa izin dari Gusti Allah Subhanahu Wa Taala, barang seperti ini nggak akan pernah bereaksi apa-apa. Jadi pesan moral dari saya, carilah tangan di mana tangan ini bisa menyambutmu di saat kamu susah ataupun senang. Dan janganlah pernah menggunakan satu media ini untuk menghancur leburkan usaha dari orang lain. Jadi sebaik-baiknya manusia yang bisa menjaga lisannya, sebaik-baiknya manusia yang bisa menjaga sikapnya, itu adalah manusia yang sempurna. Jadi sesuai tadi apa yang disampaikan sama si Dharma, bahwa salah satu benda pusaka ini dipegang sama sosok Dharma tadi, siluman ular. Ini juga bentuknya seperti sisi ular. Kalau lobnya 3 begini, 1, 2, 3, dia masuknya di jangkung. Cuman ini kan bukan golongan dari keris patrem maupun keris secara umum, keris besar. Jadi ini tetap jimatan. Jimatan itu tidak masuk dalam kategori keris secara umum. Jadi memang jimatan ini fungsinya bukan sebagai alat yang khusus dipegang seperti halnya keris-keris yang lain. Ini memang alat biasanya bagi penggunanya ini sebagai media, kayak tadi ditaruh di tempat seperti ini. Kalau ada di dalam rumah dia disimpan aja, untuk disimpan. Jadi itu fungsinya jimatan. Jadi dioptimalkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Tapi kembalinya tadi apa yang dibicarakan sama Ki Badar Lawu, barang begini hakikatnya tidak akan dapat berfungsi sama sekali. Hakikatnya barang ini sama, tidak ada, ini benda mati. Tapi dengan orang yang punya kemampuan khusus, hal-hal seperti ini bisa dimanfaatkan, salah satunya sebagai media santet. Jadi seperti itu. Jadi kita tidak perlu meyakini sesuatu hal itu punya kemampuan yang berlebih,
tetapi ini mampu dan bisa karena kemampuan spiritualnya sang pemegangnya, tuan dari barang-barang ini, pengendalinya. Tadi juga disampaikan sama Ki Badar Lawu, insya Allah barang ini sudah kondisi netral Ki ya, sudah kondisi netral. Yang awalnya tadi di jalur kiri, insya Allah nanti dengan ijazah khusus dari beliau, hal ini bisa dimanfaatkan insya Allah sama tuan rumah, mungkin kalau diperbolehkan kan. Jadi kalau berkenan tuan rumah juga bisa menyimpan ini dan insya Allah energinya akan berbalik menjadi positif. Jadi yang penting itu perbanyak Sholawat. biar di situ gembolannya mau jaran goyang, mau jaran pedet ya, dengan kekuatan sholawat insya Allah semua akan baik-baik saja. Jadi yang namanya santet, namanya teluh, namanya apa ya, hal-hal yang memang tenun itu memang real, memang ada. Dan hari ini kita buktikan apa yang kita lakukan di alam, yang mungkin dari saudara-saudara lain hanya mengira itu adalah cerita belaka, itu adalah settingan. Hari ini kita buktikan di depan banyak mata, bahkan sama yang punya rumah sendiri, disaksikan sendiri, barang ini bisa dohir, termasuk tadi barang salah satu mustika yang belum bisa kita sentuh, karena itu bagian dari aktor utamanya, itu adalah pusatnya syarat tadi yang dibungkus kain mori, termasuk dari ada rambut, ada ekor dari ular, terus tidak tahu tadi ada seperti kayu ya Ki ya, seperti kayu. Cuman rambut saya masih tanda tanya dengan rambut ini. Rambut ini kira-kira ini rambut diambil dari si pemilik usaha. Bisa juga seperti itu, karena rambut itu bisa dijadikan satu sampel Sebagai media yang ganas. iya, di satu target. Jadi medianya itu harus ada. Jadi Bisa hati-hati betul. Dari Baju, dari pakaiannya dipakai ya. dari rambut, sisir itu juga bisa. Bahkan kalau perempuan itu mohon maaf, dalaman itu sangat ganas sekali. Apalagi kondisi kalau perempuan haid ya. Kalau dalaman itu biasa kita cenderung ke jalur telet. Tapi intinya bisa dimanfaatkan untuk arah ke sana. Jadi rambut, catatan untuk rambut kalau kita bersisir keadaan rambut rontok atau apa, itu bagus-bagus lah. Kalau kita mau buang atau kita mau jangan sembarangan, karena media itu seperti tadi kita lihat di situ ada rambut, dan kemungkinan besar itu adalah rambut dari tuan rumah yang punya usaha ini. Hati-hati. Jadi sudah dapat pengalaman lagi. Jadi kalau lagi itu darahnya disimpan rapi-rapi, dibuang atau nggak ditempat apa. Jadi gimana di Jokombaran coba? Kalau nggak rambut tuan rumah, rambut orang meninggal yang dipakai. Oh, selain rambut tuan rumah, termasuk rambutnya orang mati, itu bisa dipakai. Jadi disampaikan sama di Jokombaran. Jadi mungkin kita langsung untuk peleburan sarana itu. Tapi kita panggil dulu yang punya kafe, apakah beliau itu berkenan untuk merawat dari benda yang ada ini. Salah satu benda yang kita dari Mas, Ibu, atau Mbak? masnya Mungkin berdiri aja Mas. Jadi biar enak kan. Kita sambil merokok ya. Nanti saya jabarkan sedikit ya. Mergi, Kang Mergi, kita di sini di Jokombaran merapat Ki. Jadi beliau ini adalah pemilik usaha dari usaha kita yang kita eksplor ini malam. Jadi ini tadi disampaikan sama kita sudah tahu. Memang awalnya salah satunya adalah ini awalnya dilakukan. Ini adalah sarana yang melakukan sampai ingat sarana. Bukan hari ini berarti dia punya kemampuan, bukan. Tapi ini adalah sarana untuk memajukan media untuk memajukan usaha. Tadi disampaikan juga sama kita berlalu barang itu sudah netral. Artinya energinya positif. Dan ini kalau mau disimpan bisa juga sarana untuk mengembalikan energi yang positif kembali ke tempat usaha ini. Nanti dengan ijazahnya dari beliau nanti konsultasi lebih lanjut secara person kita tidak perlu jabarkan di umum. Kira-kira dengan berdua
sanggup menerima atau bisa menyimpan ini atau tidak, itu pilihan. Kalaupun tidak bisa menerima ya tidak apa-apa. Kalau bisa menerima nanti akan ada pengarahan khusus dari di Badan Lawu ataupun sama di Jepang. Niat betul, hati ini jenengan hatinya berdua. Tapi jangan ada paksaan. Gue tak terima, udah. Ya, satu lagi mas, pesan dari saya, kalau menyimpan benda atau pusaka, jangan meyakini. Kita tetap sama yang kuasa. Ini sebagai sarana. Jangan nanti jatuhnya ke musrik lagi. Jadi, sampai nanti gara-gara pusaka ini nanti usaha saya bisa. jadi musrik lagi jatuh. Ini ya teman-teman semua ya. Harus Yang dikatakan musyrik itu kita mendoakan Tuhan. diduakan, memuja lagi. Memuja-muja. Iya. Hakikatnya tetap benda mati. Hakikatnya. Ya, saya katakan, saya garis besari, hakikatnya tetap benda mati. Ini mau dibuang, mau dilipat, mau dikasih hancur, dia tidak akan melawan. Tapi dengan ritual khusus orang yang punya kemampuan khusus, ini sudah menjadi alat atau sarana. Bisa berbahaya. Sangat berbahaya. Contohnya yang hari ini terjadi, tempat usaha yang dimatikan dengan hal-hal yang seperti ini. Ini real, ini nyata, ini bukti. Jadi monggo silahkan pilih, nopo badhe diskusi dulu berdua, di mana ini tidak perlu perawatan khusus, tidak usah dikasih makan. Nanti misalnya kudu ngekei apa tapi kalau tidak untuk Energinya itu dimakan energinya tuh saya senangnya itu di sini. Dia mempunyai combong dari Combong. dari supaya kan loki. kalau dibiarin kan pekarat, Combongnya pun akhirnya kan termakan usia tembus cuman Dengan dikasih cuman dia supaya apa namanya artinya dalam artian combong dia bukan pamengkang, Tapi ini bukan Linggayoni ya. bukan pamengkang. Kalau ini tembus pamengkang ya, pamengkang. Tapi ini combong. Ini combong kiri kanan, combong. Dan insya Allah manfaat. Itu semua tergantung dari tuan rumahnya yang pemilik kafe yang maunya seperti apa. Namanya yang baik. Oke, nanti sampai konsultasi secara khusus sama di Badan Lawu. Nah, jadi mengenai benda ini perawatannya seperti apa, ya perlakukan biasa saja. Cuman kalaupun harus ada minyak atau apa, biar tidak korosi. ya, Jadi biar tidak hancur. ya. Biar ini barang ini awet. Nanti masalah ini mau ditaruh di mana, mau seperti apa. Masalahnya sama ini daun sirih itu. Daun sirih. Oke, nanti kasih konsultasi sendiri ya. Kecuali yang media santet jangan dikasih bapaknya lagi. Yang itu nanti dilepur. Nah itu ada tadi di media santet itu ada batu mustika warna kuning, itu memang energinya pure negatif dan itu memang harus hancur. Itu tidak bisa kita gunakan, itu tidak bisa kita kita pakai koleksi lah bahasanya. Itu memang harus Kalau batu dimusnahkan. mustika itu simbol dari kejayaan. Sedangkan simbol dari kejayaan itu kan tersimpan dari tanah kuburan. Maksudnya dari tanah kuburan itu kan ya kejayaan ya tanah kuburan. Tanah kuburan itu kan seperti itu tidak sama. Cuman salah satu lagi di Joko Barat tadi ada filosofi, ini adalah batu hitam ini Ulung. Ketepung kayak ketepung ulung. kecubung ulung ya. Tadi kan dengan bilang yang sudah untuk menghilangkan tempat usaha. Dengan dohirnya ini kira-kira ini negatif atau positif sekarang? Kalau sekarang masih negatif mas. Sekarang masih negatif. Nanti kita megang dalam arti yang siapa yang megang itu tergantung dari orangnya. Jadi ini datang mau untuk ngiri-ngiri, mau kanan-kanan. Kanan. Jadi ini layak kita selamatkan atau kita musnahkan? Ini simpan. Untuk hari ini kita simpan ya. Ini kita sendiri yang akan simpan. Oke, siap. Jadi Bulur sudah lengkap tadi kita pembicaraan kita dengan di Badan Lawu maupun sama di Joko Barat sama pemilik usaha. Jadi kita akan menuju ke eksekusi sekalian pembersihan tempat ini biar steril lagi. Kita menuju ke tempat media. Mungkin ada yang perlu dipersiapkan ini. Justru nanti harus kita kan Mau sama Oke, tapi setelah acara ini. ya setelah. Oke, ayo monggo kita lanjutkan, kita selesaikan apa yang menjadi misi kita malam ini. Dibakarnya di mana ya? Di belakang aja, Bi. Kalau di belakang ada tempat luas, di belakang mawon. Iya semua. Kalau ada minyak, Ini ada bensin. Itu bensin. jangan sama piringnya loh, Pak. Ini taruh di tempat apa?
Garamnya jangan dibakar, nanti akan semua nanti. Coba perlihatkan sekali lagi. Tadi mungkin teman-teman belum sempat melihat ada mustika yang ada di tempat itu, di tempat ini ya, sarana ini ya. Jadi ini ekor ular. Ini ekor ular. Ini ndak tahu ini apa namanya, dari pohon atau kayu apa. Tapi di sini ada rambut. Tadi disampaikan sama Ki Joko Umbaran bahwa media yang seperti ini bisa dari rambut si pemilik rumah ataupun rambut dari orang mati. Dan ini termasuk ada tanah, tadi sudah bisa dikatakan plur, dipastikan ini adalah tanah kuburan. Yang ini kain kafan. Kain kafan biasanya memang ya simbol kematian. Untuk mematikan itu adalah salah satunya adalah media kain kafan. Kemudian ya mungkin diajak-ajak ngobrol-ngobrol dulu. Kita mau eksekusi ya, nanti mau kita musnahkan, kita mau bakar. Jadi semua apa yang ada tadi di benda sarana sanda tadi ini mau kita musnahkan. Dari sini. Betul sih. Ayo teman-teman kita sudah. Sudah ya guys, itu mukanya guys. Itu mukanya kesian guys. Tidak apa-apa, jauhnya. Kita lain itu. Itu yang di sini. Jadi sekalian garam-garamnya ya. Piringnya ikhlas nggak? Iya, enggak apa-apa. Tadi kan. Putus. Berapa mas? Jaringan lagi putus lagi. Ngelek. Ntar lah. Kasihan lo yang nonton dari pagi. Woi, bentar woi. Masih ngelag. Tapi siram bensin. Tunggu, ini masih lagi gimana? Belum. Benturan sama ini mas. Benturan. Sebelah. Padahal jaringannya oke aja. Sebelah yang bawah. Oke, nyangkut lagi. Intinya aja dengan bola. Posisinya agak di. Sisi bentar ya. Ambung terus. Hah, mantap. Oke. Gas. Jadi Tadi dulur, sorry guys, benturan energi guys. ini sesuatu yang real. Padahal kita ini pakai wifi-nya tuan rumah. Kita tidak kemana-mana. Percaya, putus jaringan. Kenapa? Benturan energi yang mau kita. Jadi ini sesuatu hal yang memang nyata, yang disaksikan orang banyak. Wifi ini tidak kemana-mana, kita masih di dekat rumah, tidak jauh dari rumah. Putus. Jadi itu yang terjadi waktu kita kemarin itu sempat live di Gunung Selatan. Pas waktu di momen mau kita masuk di ending, tahu-tahu tak hilang. Jadi itu yang selalu terjadi, realitanya seperti itu. Saya minta bensin dituang di sini. Oh, oke, siap. Pun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi.
يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم اللهم ربي أنجلي منجلا مباركا وأنت خير المنجل اللهم ربي أنجلي منجلا مباركا وأنت خير المنجل اللهم ربي أنجلي منجلا مباركا وأنت خير المنجل فإنه حسبي الله إنه وتقوى فإن بذاتك dan Quran لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم الله بسم الله بسم الله إنا الله Allah. Biarkan sampai apinya mati baru dibungkus dibuang. Jadi sudah kondisinya sudah terakhir ya. Jadi syukur alhamdulillah. Jadi kondisi apa tadi barang betasan tadi ini sudah terakhir. Kita tinggal tunggu aja apinya sampai padam, betul-betul padam. Nanti kru akan menyimpan dalam api yang disimpun, dibungkus, akan dilarung ya Ki ya, dilarung. Jadi diusahakan untuk pembuangan hal-hal yang macam seperti ini jangan di darat. Jadi pengalaman itu di sungai yang mengalir atau sekalian di laut Ki ya. Jadi paling bagus itu di air asin. Tapi meskipun misalkan kita jauh dari laut atau air asin, cukup di sungai yang deras. Jadi yang bisa mengalir. Insya Allah nanti apa yang menjadi hajat kita sudah terkabul, dalam artian posisi tempat kita kerja, usaha kita sudah hanyut atau hilang bersamaan dengan air yang mengalir. Jadi sekalian ditutup. Jadi demikian teman-teman di. Tapi habis ini video pembaran mau proteksi badannya ibunya. Oh berarti kita sekaligus saya mau dirikan benteng lagi di kafe. Oh ini berarti masih ada nanti di akhir. Jadi kita pembersihan yang terakhir sekalian untuk pemagaran tempat usaha, untuk pembersihan diri sebagai tuan rumah tadi yang akan dilakukan sama Kijo Pembaran. Oke, jadi ikuti terus. Kita masih akan berlanjut. Jadi season yang terakhir ini kita akan pendirian benteng. Jadi pemagaran tempat usaha ini serta pembersihan badan dari pemilik usaha yang tadi ibunya itu setiap kali pasti dapat gangguan-gangguan dari sosok ular tadi yang tampak di mimpi-mimpinya selalu datang seperti itu. Jadi ya insya Allah semuanya liburnya media ini insya Allah semuanya akan kembali normal. Alhamdulillah. Yuk kita kembali ke lokasi awal nanti ke depan. Nanti kalau sudah padam jadi tolong nanti kru Bu minta tempat ataupun apa kresek ataupun apa yang bisa untuk membungkus ini nanti bawa keluar. Jadi biar padam dulu. Ayo kita ke tempat ke depan tadi.
Dibuang ke atas, dibuang sini, dibuang ke ini masih sini dah. Tiga, sini satu, mulai. Jangan. Desain sedikit kanan kiri baru. Oke, demikian tadi Sobat Jejak Ekspedisi Biru dari rentetan acara yang kita lakukan hari ini. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, meskipun tadi ada sedikit tragedi. Di Badar Lawu sempat ada sedikit pertarungan lah tadi ya. Artinya yang harus menguras energi beliau, bahkan sempat beliau tadi dalam keadaan hampir tidak sadar ya. Jadi cuman apa yang kita hajatkan, yang tujuan kita awalnya adalah baik. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, dan benda santet yang dimaksud tadi alhamdulillah bisa dohir, bahkan diikuti dengan benda-benda yang lainnya. Mungkin ada yang disampaikan dari di Badar Lawu sepatah dua patah kata mengenai kegiatan kita hari ini dan apa hikmah dari yang kita lakukan malam ini. Silakan. Ya, pesan dari saya, jika kita mempunyai suatu masalah dengan orang lain, bagusnya itu diselesaikan dengan cara kekeluargaan Yang bijak. Jadi tidak perlu adanya unsur-unsur yang gaib seperti ini yang bisa merugikan orang banyak. Kasihan. Jadi walaupun kita mempunyai satu kapasitas yang tinggi, dipergunakanlah di jalur untuk menolong sesama, di jalur yang positif, bukan di jalur yang negatif. Jadi saya rangkum secara garis besar,
iri, dengki, bahkan perasaan yang tidak suka. Itu kadang membawa orang melakukan hal yang di luar nalar, yang justru sebenarnya itu adalah bagian dari dosa besar. Jangan lakukan dan jauhi hal-hal yang semacam itu. Kita pergi ke tempat-tempat dukun bahasanya, yang kita mintai pertolongan untuk mencelakai orang lain, bahwa sebenarnya barang itu akhirnya nanti pun akan tetap dimintai pertanggungjawaban. Resiko apa yang diterima dengan orang yang sudah melakukan hal tersebut, Allahu alam. Kita cuma berusaha untuk mengentaskan apa yang menjadi permasalahan, dan kita tidak ada wewenang untuk mengembalikan apa yang menjadi perbuatan. Saya, Gaya Tripala, dengan Ki Badar Lawu, di jejak Ekspedisi Biru, di mana ada mitos, di mana ada misteri, di situ akan jadi bagian dari jejak Ekspedisi Biru. Salam satu hati, seduluran tanpa batas. Allahu Akbar.